Salam sejahtera. Kita akan mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hidup adalah mengasihi. Maka cara terbaik menjalani kehidupan bukan ditentukan oleh pencapaian prestasi, jabatan, kekayaan, tetapi dengan mengasihi. Tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Hidup tanpa kasih tak berharga. Hidup tanpa kasih sama dengan nol. Cara satu-satunya menemukan makna hidup adalah dengan mengasihi. Hidup kita berharga dan bermakna. Hidup mengasihi itu bukan saja bermanfaat waktu kita hidup di dunia ini. Salah satu cara Tuhan mengevaluasi kita, Tuhan tidak akan bertanya atau berkata, "Coba ceritakan tentang prestasimu, harta apa saja yang kamu dapatkan." Tetapi Tuhan akan menanyakan kita bagaimana kita menjalani hubungan, memperhatikan kebutuhan orang lain. Hargailah hidup dengan kemurahan hati, sebab kemurahan hati adalah cerminan kasih. Bukankah Yesus berkata, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kasih itu kekal. Yesus ingin agar kita membangun kehidupan di dalam kasih. Dengan perintah mengasihi ini, supaya kita mau tetap belajar dan bertumbuh di dalam kasih. Kasih itu sarana pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Hidup dalam kasih menunjukkan kedewasaan rohani. Oleh karena itu, mari setiap kita berkenan menjadikan hidup kita sebagai sarana kasih, memberi semangat, menunjukkan belas kasih dan kesembuhan dari Allah bagi orang lain. Satu hal yang Yesus inginkan, kaya dalam iman dan kasih. Kasih cerminan iman. Iman dinyatakan melalui kasih. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi ingat, kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Dan kasih itu tidak dapat
dilakukan dalam keadaan menutup diri. Harus dengan berada di sekitar orang lain. Kesediaan menerima, peduli, meneguhkan, dan melayani sesama. Artinya, kehidupan sejati hanya dapat dibangun atas dasar kasih yang sehat bagi diri sendiri, kasih yang sehat terhadap sesama, dan kasih yang sehat bagi Allah. Salah satu persoalan terbesar dalam kehidupan kita sekarang ini adalah menyangkut kasih dan hubungan. Hubungan dan kasih antara suami dan istri, anak dengan orang tua terhadap anak-anaknya, serta hubungan kita di dalam persekutuan. Kita merasakan zaman semakin maju, sarana komunikasi makin canggih, tetapi ternyata itu tidak membantu kita membangun hubungan, menyatakan kasih satu dengan yang lainnya. Akibatnya, kasih makin jauh di antara sesama. Salah satu penyebab semakin pudarnya kasih ini di dalam kehidupan kita adalah kesimpangsiuran prioritas hidup. Salah memilih dan mengejar apa yang utama dan pertama kita cari dan bangun. Seperti menempatkan pekerjaan dan karir, kecukupan materi, lalu kita abai memperhatikan hubungan, memberi perhatian dan sentuhan kasih di keluarga. Orang percaya saling mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi kita. Dan kasih itu pertanda bukti bahwa kita murid Yesus. Yesus memberi kita sesuatu yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Kasih, penghargaan, penerimaan, dan pengampunan. Itu yang membuat hidup kita bersuka cita. Itu yang membuat kita berharga. Yesus rela memberi nyawanya untuk mengasihi kita. Kiranya kita pun berkenan dan rela memberikan waktu, daya, tenaga, perhatian, dan penghargaan bagi sesama kita. Keindahan dan kekuatan belas kasih dan kasih Yesus membuat hidup kita berharga dan bermakna. Mengasihi itu bukan angan-angan sebatas kata-kata, tetapi di dalam sikap dan perbuatan nyata. Dan kita mengalami mengasihi itu bukanlah hal yang mudah. Mengasihi itu berlawanan dengan sifat kemanusiaan kita yang selalu mementingkan diri sendiri. Karena itu, kita harus lebih dahulu mengalami kasih Allah, barulah kita mampu menjadikan hidup kita sebagai alat anugerah Allah bagi orang lain. Kasih dengan bersedia berbagi waktu, memberi diri demi kebaikan orang lain, kepedulian demi kebaikan, kebahagiaan sesama, kesediaan menerima dan mengampuni, sikap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Iman yang hidup kepada Yesus dan setia pada firman Allah, itulah kekuatan yang menggerakkan kita mengasihi, memotivasi kita peduli dan menghargai sesama kita. Itulah tandanya kita semua adalah murid Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Yesus atas firman yang memberi kami perintah untuk mengasihi. Ajar dan tolong kami untuk menghargai sesama kami, menerima dan mengampuni sebagaimana Yesus mengasihi kami, sehingga hidup setiap orang berharga dan bermakna. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.